Halo, apa kabar pemirsa? Ketemu lagi di Creative Talk bersama saya Naratama. Saya masih ada di kota New York dan hari ini kita masih membincang masalah-masalah sekitar dunia kreatif mulai dari fashion, music, dan segala hal. Tapi juga kreativitas itu tidak terbatas di industri kreatif karena banyak sekali industri-industri lain yang juga membutuhkan kreativitas. Antara lain adalah dunia perbankan, kemudian juga dunia kuliner dan sebagainya. Dan tamu kita kali ini adalah seorang yang sudah pernah datang di Creative Talk, tapi dia kali ini membawa nafas baru, membawa ide-ide baru, dan membawa berita baru untuk kita semua, juga akan men-share berbagai ide-ide kreatif untuk Anda semua. Siapa dia? Kita lihat video ini. Alright guys, itu tadi video kita ketemu dengan Mas Bro Pahala. Apa kabar bro? Baik Mas Nara, ketemu lagi kita di sini ya, Ketemu New York lagi. City. Waduh, ini Mas Pahala, Mas Bro Pahala ini sudah segala macam ya. Dia adalah seorang coaching, juga seorang public speaker, seorang yang kreatif, juga pemainnya jazz loh, serius juga mainnya jazz. Wah, mainnya chordnya miring-miring semua tuh saya lihat di sosial media, wah gila nih. Thank you. Sekarang juga terjun ke dunia perbankan. Yeah. Jadi sekarang lagi apa aja sekarang? Oke, sekarang Mas Nara masih sibuk nih saya punya kegiatan sebagai speaker ya di berbagai industri, perbankan, semua financial industry. Dan saat ini juga saya juga kebetulan menjadi salah satu komisaris saya di suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri juga, tetapi mungkin untuk skala yang lebih spesifik untuk saat ini. Ibaratnya kalau kita bilang untuk yang menengah ke bawah lah gitu loh. I see. Tapi sebelum kita ngomongin soal perbankan, kita mau ngomongin dulu di soal coaching nih. Siap. Ini kan udah coaching, saya lihat di Instagram, di sosial media tuh coaching masih jalan terus setelah pandemi, betul. Kayaknya makin banyak. Iya, benar. Betul, karena mungkin mereka sadar bahwa dengan adanya pandemik ini membuat mereka jadi harus menaikkan kompetensinya. Karena banyak sekali kan bisnis yang jadi berubah, ya. Yang tadinya mungkin konvensional sekarang udah ke arah digital. Nah, untuk orang-orang yang tadinya mungkin bekerja di bidang yang tergantikan oleh digital, tentu dia harus menarikkan dia punya kompetensi dong, supaya dia tetap, tanda kutip, dipakai oleh perusahaannya. Jadi itulah good news-nya. Saya nggak bilang pandemi itu suatu hal yang baik ya, cuman banyak hal yang saya lihat membuat orang jadi lebih aware untuk hal yang bersifat positif. Untuk menaikkan mereka punya kompetensi di bidang apapun yang mungkin saat kemarin-kemarin ada di zona yang nyaman mungkin sebelum-sebelumnya. Bekerja 9 to 5, going to the office, kemudian business duduk, as usual. gitu. Tiba-tiba berhenti pandemi, betul. Kemudian baru berpikir saya mau ngapain lagi. Betul, gitu. Benar banget. Tapi kalau boleh tahu topik-topik apa atau tema-tema apa yang dibutuhkan sekarang untuk meningkatkan kompetensi mereka? Ya macam-macam ya, mulai dari hal-hal yang mungkin bersifat mereka punya self-esteem ya, lalu bagaimana mereka sifat competitiveness mereka terhadap di dunia mereka masing-masing, jadi lebih menaikkan mereka punya rasa percaya diri untuk bisa bersaing dengan orang-orang sekitarnya, which is good kalau menurut saya. Karena seperti saya bilang, banyak pekerjaan sekarang tergantikan oleh digital kan. Nah, orang-orang ini yang tadinya mungkin bekerja di bidang yang tergantikan oleh digital, tentu harus mempunyai kemampuan yang ekstra dong, A, B, C, D tambahannya. Itu yang menariknya saya lihat. Jadi sebagian besar itu datang ke dalam acara seminar, itu adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri, dan kompetensinya benar. Sebenarnya apa yang dibutuhkan paling dasar dari seseorang untuk bisa berkembang, mengembangkan kompetensinya dan juga bisa lebih percaya diri? Apa yang paling dibutuhkan sebenarnya? Yang paling sering yang saya alamin itu bagaimana mereka tahu apa mereka punya kelebihan. Yang mungkin selama ini mereka tidak tahu bahwa itu sebagai mereka punya kelebihan. Jadi dengan kita menggali mereka punya kelebihan, mereka jadi tahu, oh ternyata saya tuh mampu. Yang mungkin selama ini bisnis as usual ya, tapi dengan sama kayak ibarat saya bilang, kalau kita ada di situasi yang sulit, kita jadi terpancing untuk jadi berani kan. Kita kalau di zona nyaman, rumah lagi baik-baik saja, mungkin kita lompat jendela juga nggak berani. Tapi begitu mungkin ada kebakaran, kita jadi berani lompat jendela kan. Nah itu satu contoh yang analogi yang paling simpel. Jadi bagaimana caranya sekarang menggali potensi? Karena kadang-kadang kan orang karena sudah ada di zona nyaman. Kemudian pekerjaan saya seperti ini, gaji saya seperti ini, 9 to 5. Itu gimana caranya untuk menggali itu ya? Biasanya dengan kita berikan mereka suatu penugasan yang berbeda dari penugasan yang mungkin mereka sudah lakukan sebelumnya.
Nah, itu bisa terlihat seseorang itu ternyata terpicu, ada triggernya, mereka ternyata mampu. Ya, paling simpel lah. Banyak dulu teman-teman saya mungkin yang tadinya nggak bisa masak, jadi bisa masak gara-gara kemarin pandemik. Itu paling simpel aja. Yang tadinya mungkin nggak pernah megang dapur, tapi karena dia harus berbuat sesuatu yang kreatif, jadi bisa kan? Ternyata bisa gitu loh. Oke, bicara soal kompetensi. Berarti kompetensi itu apakah ada hubungannya? Ada dua nih. Mungkin yang satu sisi adalah pengetahuan, which is knowledge. Betul. Yang kedua adalah talent. Betul. Atau Ini skill-nya. kira-kira diperlukan nggak sih? Kadang-kadang orang, wah karena saya sudah sarjana hukum, saya sudah sarjana teknik, saya sarjana knowledge. Tapi talent dibutuhkan ya? Sangat, Mas Nara. Betul, itu satu paket lah ya. Kalau kita lihat ngomongin kompetensi kan ada skill, ada knowledge, juga ada attitude kan. Skill, knowledge, dan attitude. Kalau teori kan mungkin kita bisa Google ya sekarang ya, udah gampang ya, apapun kita bisa ketik. Tapi pengalaman itu kan sesuatu yang nggak bisa kita dapatkan kalau kita nggak lalui. Ada yang namanya antara kemauan dan kemampuan, itu kan dua hal yang berbeda. Ada orang yang mungkin kemampuannya ada tapi kemauannya tidak ada. Itu jadi problem juga. Nah, biasanya itulah yang kita lakukan, bagaimana membuat mereka jadi kemauannya itu tumbuh di saat mereka tahu sebenarnya ada kemampuan. Kan antara kemampuan dan kemauan itu dua hal yang berbeda. Antara kemampuan dan sekarang bagaimana menentukan talentnya? Betul. Nah, pertanyaan sekarang satu lagi nih. Bagaimana kalau ternyata talentnya ini adalah di luar knowledge-nya dia. Jadi misalnya gini, mungkin pemirsa juga pernah merasakan kan, kalau seandainya kita sebenarnya adalah seorang sarjana ekonomi, gitu. Kita sudah belajar tentang akuntansi, kita sudah belajar semuanya. Tapi sebenarnya talent kita tuh ada di main musik nih. Talent kita sebenarnya adalah main gitar nih. Ini gimana nih? Oke. Dari pengalaman saya pribadi, sebetulnya itu kan kalau akademik itu hanya pembentukan cara berpikir ya. Cara berpikir. Ya, tapi dengan berjalannya waktu kan di lapangan banyak hal yang kita pelajari yang kita nggak pelajari di sekolah ya. Misalnya contoh, kita nggak belajar namanya cepat menyerah atau tidak di kampus, benar kan? Nah, itu kan salah satu contoh yang kita bisa dapatkan ketika kita udah di dunia nyata, di dunia pekerjaan. Itu contoh. Jadi hal-hal seperti itu bisa akan timbul ketika dia udah di dunia nyata, di dunia pekerjaannya. Kira-kira bagaimana menemukan kesibukan dan talentnya ini. Betul, Mas Walaupun Nara. talentnya nggak sesuai sama knowledge-nya ya? Oh iya, itu kan memang itu biasanya banyak sekali berjalannya waktu bisa terjadi perubahan, mereka punya kompetensi jadi makin berkembang. Banyak itu. Sekarang udah punya knowledge, tapi talentnya ternyata public speaking juga ini banyak, tapi sekarang juga banyak loh. Anak-anak muda pengen mengambil profesi sebagai public speaker gitu. Tipsnya apa kira-kira supaya bisa? Kalau saya pribadi sih sebetulnya memang dia dulu mungkin udah ada sedikit passionnya di situ ya. Ya, jadi kebetulan memang saya praktisi, jadi yang saya sharing itu bukan bersifat teori. Nah, biasanya itu orang jauh lebih tanda kutip lebih mau mendengar daripada belajar. Kalau teori kan mungkin kita bisa Google ya sekarang ya, udah gampang ya, apapun kita bisa ketik. Tapi pengalaman itu kan sesuatu yang nggak bisa kita dapatkan kalau kita nggak lalui. Dan mungkin orang lebih tanda kutip lebih mendengar dari orang yang memang pernah terjadi ada di situ. Kayaknya itu yang membuat. Jadi pengalamannya betul, itu. Yang mereka kepengen dengar di situ ya, bukan teorinya. Bukan teorinya, jadi lebih pengalamannya, terutama di bidang marketing, di bidang. Betul. Gitu ya? Contoh lah, kalau kita mau bikin nasi goreng, kita bisa tinggal Google kan. Tapi bagaimana saya bisa tahu nasi goreng itu enak kalau saya nggak dengar dari orang yang memang pernah masak? Iya dong, kalau hanya sekedar dari teori, Google banyak. Nasi goreng cuma ada terasi, bumbu, masukin gitu. Tapi kalau cara masaknya beda ya? Betul, kita akan jauh lebih mendengar dari orang yang memang pernah masak nasi goreng itu kan. Logikanya gitu aja kan. Ini bagus sekali buat pemirsa semua. Jadi kita memang harus berpikir out of the box dan melihat potensi kita sendiri, talent kita supaya bisa diseimbangkan dengan knowledge kita. Setuju, dan akhirnya bisa menjadi profesi ya? Iya, betul. Menarik nggak sih jadi profesi sebagai coaching nih? Sebagai coaching? Ya itu relatif lah ya. Pokoknya kalau saya pribadi, kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka dan kita dihargai, saya nggak mau bilang dibayar. Dibayar mahal soalnya. Itu beda rasanya, Mas. Beda ya? Jadi yang paling penting sekarang tujuannya dulu ya? Iya. Kalau saya pribadi ya, ibaratnya Mas Nara suka main piano dan Mas Nara dibayar mahal. Itu beda rasanya dengan kita melakukan sesuatu yang kita nggak suka, walaupun mungkin secara ekonominya sama misalnya. Beda kepuasannya kalau menurut saya pribadi. Banyak orang juga bertanya, untuk menjadi seorang public speaker itu berarti harus punya kemampuan paling tidak untuk berbicara di depan publik. Oh iya. Ada nggak sih tips sedikit
untuk bisa ngomong depan orang banyak? Kadang-kadang kan orang grogi udah siapin catatan gitu ya. Itu apa kira-kira? Ya, memang salah satu tantangan terbesar ketika kita di depan orang tuh memang banyak ya, bisa lupa tiba-tiba blank. Tapi itu sama kayak kita naik sepeda lah Mas Nara. Ya, mungkin awalnya kita jatuh-jatuh, kecebur got, tapi dengan kita sering practice juga it makes perfect dan it makes better. Ya, begitu naik sepeda baru seminggu abis itu udah ngebut ya. Iya, makanya bayi kan nggak langsung lari kan. Benar, bayi itu kan merangkak dulu baru dia bisa Jadi jalan. harus practice ya. Betul Mas Nara. Ya. Tapi ada satu yang suka sering ditanya orang. Ya. Gimana sih supaya nggak grogi? Ini paling penting nih. Ngerti. Gimana caranya ngomong nggak grogi gitu kan? Oke, saya hanya jawab dari pengalaman pribadi ya. Oke. You have to know what you are talking. Saya nggak pernah mau ambil suatu topik jika saya tidak paham. Tidak kuasai. Betul, karena itu akan terlihat di kita punya, ya kelihatan lah, saya susah tapi terlihat. Yang pasti kita harus tahu apa yang kita bicarakan. Makanya saya lebih suka berbicara sesuatu yang memang berdasarkan pengalaman saya pribadi. Kalau topik yang di luar saya punya kemampuan, saya tidak berani. Karena saya akan terlihat, ketahuan bahwa saya tidak, ya istilahnya tidak mengerti apa yang saya bicarakan. Ya? Betul, akan terlihat kok. Oh gitu, jadi kunci pertama adalah bicaralah sesuai dengan apa yang kita tahu. Betul, pengalaman ekspertis kita di situ. Betul Mas. Ujung-ujungnya jangan sok tahu ya. Di tempat saya saat ini bekerja, mendigitalisasi dari mulai service sampai ke produk untuk bisa menjembatani antara para si UMKM misalnya, mereka bisa lebih accessible kepada atau bankable terhadap perbankan. Dari kalau kita bicara dengan apa yang kita ketahui, paling nggak orang juga mendengarkan. Betul. Ada unsur trust ya? Betul. Unsur trust. Betul. Kayak sekarang kan saya juga masih aktif di perbankan walaupun tidak 9 to 5, itu juga satu saya punya challenge sekarang bagaimana mengakomodir needs-nya orang terhadap situasi ekonomi yang sangat challenging ini. Itu juga butuh expertise juga di situ kan. Tapi ini menarik nih, dari coaching kemudian karena berbicara kemudian orang menjadi trust, malah trustnya datang dari dunia perbankan, datang dari bank dasa yang meminta menjadi komisaris ya. Ya kebetulan saya dipercaya ya oleh suatu perusahaan yang memang kita punya challenge saat ini bagaimana mengakomodir needs dari situasi ekonomi di Indonesia ya. Paling gampang, bahasa gampangnya aja deh. Saat ini UMKM di Indonesia kan sangat besar, ya. Kita lihat dari mulai pedagang tradisional dan seterusnya. Tetapi challenge-nya mereka punya akses untuk ke perbankan itu sangat kecil. Karena banyak faktor. Jadi kayak telur dan ayam, yaitu misalnya mungkin SDM yang masih kurang memadai, mereka punya jaminan bisnis yang belum terlalu stabil. Itu kan bank juga butuh sesuatu yang established. Nah, tapi jadi kayak telur sama ayam kan. Nah, sedangkan faktanya UMKM Indonesia sangat besar. Semestinya kalau itu bisa diakomodir oleh perbankan-perbankan Indonesia itu akan menjadi akan sangat menarik. Ekonomi. Betul, akan menggerakkan roda ekonomi sangat. Cuma kan saya juga mengerti sisi perbankan ada namanya resiko kan. Itu kan juga harus dimitigasi. Itulah yang saat ini yang coba dijembatani oleh banyak bank untuk bisa fill the gap antara situasi pasar dengan keadaan saat ini gitu loh. Oke. Tapi yang terjadi itu kan adalah kemajuan di dunia digital. Ya, betul. Zoom begitu besar, ya. OTT begitu besar, betul. Kemudian semua juga akhirnya lebih ke dunia digital. Betul. Di dalam untuk mengaplikasikan dari bank ke UMKM ini apakah dilakukan digitalisasi? Digitalisasi juga. Digitalisasi. Itu juga menarik Mas Nara. Karena memang dengan adanya pandemi ini seperti begitu kita tahu Mas Nara, consumer behavior orang berubah ya. Yang tadinya mungkin kita nggak terlalu aware mengenai bagaimana melalui online, beli barang online. Sekarang udah jadi semacam kultur lah ya. Betul, jadi habit, benar Mas Nara. Nah, salah satu itu juga akan kita coba terapkan di dunia perbankan ya. Jadi mengurangi, karena banyak sekali faktor yang positifnya dengan kita mendigitalisasi ya. Baik secara produk, service dan seterusnya. Even itu mungkin dari bank yang skala kecil sampai bank yang skala besar. Dan itu juga yang coba diterapkan di tempat saya saat ini bekerja, mendigitalisasi dari mulai service sampai ke produk untuk bisa menjembatani antara para si UMKM misalnya, mereka bisa lebih accessible kepada atau bankable terhadap perbankan. Ya, gitu loh. tapi UMKM itu siap ya?
Mereka sudah siap untuk menjadi itu yang digital makanya tugas kita harus mensosialisasi tentunya kan, bagaimana dari yang cara tradisional bisa shifted menjadi lebih advance. Lebih advance Betul. menjadi bagaimana mendigitalisasi Betul. UMKM supaya mereka juga bisa masuk Betul. perbankan. Tapi sejauh ini gimana? UMKM itu sudah banyak yang digital sekarang. Ya sekarang mereka udah ya, kita lihat secara fakta, contoh paling gampang, banyak berjamur pinjol misalnya. Itu kan salah satu istilahnya keadaan Positif dan negatif. ya pinjol, finansial yang saat ini orang jauh lebih gampang untuk pinjam uang melalui pinjaman. Nah, tapi kan juga ada faktor yang beresikonya dengan cara seperti itu kan yang saya kalau kita lihat. Nah, itulah yang coba kita jembatani supaya bagaimana tetap bisa UMKM ini bergerak tetapi tidak menjerat mereka. Tidak membuat mereka jadi tambah terpuruk jika mereka punya bisnis mungkin dalam keadaan lagi tidak stabil atau tidak sesuai ekspektasi. Ya, soalnya intinya yang paling penting adalah UMKM ini bisa mendapatkan pinjaman. Betul dan betul. Pinjaman untuk modal mereka kembali. Tapi kan mungkin dibutuhkan agunan, dibutuhkan segala macam. Betul. Lalu bagaimana sekarang menjelaskan itu pada UMKM? Sementara mereka, katakan lagi nih teman-teman di UMKM ini kan waktunya sangat terbatas. Ya. Mereka kemudian sangat berkonsentrasi pada produk. Kalau ada produk tas, dia bagaimana buat tasnya. Kemudian mereka kan ada dua nih. Betul. Pertama adalah mendapatkan pinjaman untuk membantu modal mereka supaya bisa maju. Tapi di sisi lain kan mereka juga harus menjual. Untuk bisa membayar untuk bisa membayar lagi. Ini dilakukan dari teman-teman di bank ini apakah satu sisi aja juga bantu menjual atau gimana? Enggak, sebetulnya enggak. Lebih ke bagaimana mengedukasi mereka supaya apa yang kita bisa lakukan itu memang sangat efektif, bisa memperbesar mereka punya bisnis. Bisa dengan mengalur edukasi, bisa juga dengan penjualan melalui platform yang lebih gampang kan. Kalau teman Mas Tara lihat sekarang banyak produk-produk UMKM bisa dijual di platform. Ya, jadi banyak sekali. Itu menurut saya sangat positif karena itu jadi antar high dan demand-nya jadi makin naik gitu loh, which is good, very good menurut saya. Kalau boleh dapat info nih, ya, pertama buat teman-teman UMKM di Indonesia nih yang kemudian pengen punya produk dan susah mendapatkan modal. Kira-kira persyaratannya apa sih untuk bisa mendapatkan modal dari misalnya dari perbankan secara umum ya. Nah, sebetulnya paling gampang mereka harus mempunyai bisnis yang sudah lebih established ya, walaupun sekecil apapun. Lalu kedua juga mereka punya administrasi dalam sisi perbankan harus lebih rapih. Misalnya mereka punya laporan keuangan yang lebih betul. Istilahnya mereka tidak terlalu tradisional lah. Misalnya mereka udah mulai punya rekening di bank mana, itu kan bisa sebagai indikator bahwa mereka sudah mulai banking minded, sudah mulai aware terhadap perbankan. Totally sangat tradisional mungkin agak susah juga kan, karena kan kita juga ada hal yang kita harus pertimbangkan dari sisi resiko. Jika kita memberikan pinjaman, tetapi misalnya pihak yang diberi pinjaman masih mempunyai keuangan atau administrasi yang masih kurang bagus. Jadi itu sih. Jadi itu yang kita coba pelan-pelan kita jembat. Jadi kita juga nggak terlalu kaku, tapi kita juga tetap menjaga resikonya. Udah dari bank, kemudian pinjaman online, kemudian kita bicara soal masuk UMKM, dan sekarang ada di New York. Apakah kedatangan ke New York ini juga dalam rangka mengembangkan, mencari produk-produk UMKM untuk dibawa ke sini, atau sedang melihat potensi apa nih di New York ini? Sebetulnya gini, kalau saya pribadi itu pertanyaan sangat menarik Mas Nara ya. Saya New York kan kotanya sangat berwarna ya, dari mulai yang bisnis raksasa sampai bisnis yang kita lihat juga di jalanan juga banyak. Ya minimal sih jadi ada gambaran lah bagaimana sebuah negara besar bisa mengakomodir dan melihat para UMKM di sini bisa menjadi roda juga, ikut berperan sekecil apapun di roda di ekonomi di suatu negara. Itu yang buat saya kepengen, ya mungkin semacam kayak kepengen ngeliat lah seperti apa sih di sini kok bisa negara begini kaya tapi UMKM juga tetap diakomodir. Itu sih Mas Nara. Bisnis digital di sini kan sudah sangat tinggi. Sangat, betul. Orang bisa membeli barang, apalagi di era pandemi gitu, tidak harus repot-repot. You name it lah kalau di sini sih. Target tinggal beli botol minum, kita langsung udah online aja semua. Bener. Kadang-kadang biaya online itu jadi lebih murah. Itu kan banyak pihak yang harus terlibat ya. Kapasitas saya mungkin belum sebesar itu, tapi minimal sekecil apapun kalau kita bisa mulai, saya rasa tidak ada salahnya kan. Minimal di lingkungan kita punya
capacity. Tapi sekarang balik lagi nih ke Bung Pahala. Iya, Mas Nara. Mas Bro Pahala ini kan balik lagi seorang coaching, kemudian juga seorang public speaker, ahli marketing dan masuk ke perbankan. Iya, Mas Nara. Jadi sebenarnya apa sih next step nih? Ini kayaknya next step mau pindah ke New York, buka bank di New York nih kayaknya nih. Next step-nya untuk saat ini gini loh, kalau kita mau melakukan sesuatu, kalau saya pribadi, saya pengen sampai saya bisa meninggalkan legacy lah, sekecil apapun, itu aja. Jadi kalau sekarang saya masih dalam tahap belum sampai tahap puncak. Jadi saya kepengen someday apapun yang saya lakukan sekecil apapun bisa menjadi legacy. Itu aja bisa sih. menjadi legacy. Ya. Kira-kira ada tips apa yang bisa disampaikan ke pemirsa gitu untuk bisa berkembang dan kira-kira menjadi orang seperti Anda lah. Tips kehidupan lah. Hanya mungkin berdasarkan pengalaman saya, ya ini aja, berani membuat suatu keputusan yang mungkin kayak Mas Nara bilang out of the box. Itu aja sih. Tapi semua itu kan pilihan. Saya nggak bilang pilihan apa yang saya lakukan ini hal yang baik ya. Tapi kembali ke masing-masing orang. Kalau memang pilihannya apakah dia mau di zona nyaman atau dia mau berani yang zona yang agak sedikit ada adrenalinnya. Itu kembali ke pilihan masing-masing. Itu aja kalau saya boleh share. Tapi kunci sukses itu adalah berani out of the box. Kalau menurut saya itu, saya menyambung Mas Nara tadi punya, itu saya sangat setuju sekali. Ya, jadi kunci sukses menjadi out of the box. Berani berbeda lah. Berani berbeda, menggali talent kita. Betul. Dan jangan lupa datang ke seminar-seminarnya Betul. ini untuk bisa mendapatkan inspirasi baru. Oke, thank you Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Nara. Saya sangat apresiasi sekali Mas Nara punya pembicaraan hari ini. Thank you banget Mas Nara atas waktunya Mas Nara. Terima kasih, mudah-mudahan sukses selalu. Sama-sama Mas Nara, Dan sama-sama. ini kapan-kapan bisa mampir lagi di studio kita di New York ya. Dengan senang hati. Alright, so itu dia teman-teman semua obrolan kita dengan Mas Bro Pahala, dan mudah-mudahan pembicaraan kita di Creative Talk kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi inspirasi bagi teman-teman semua dan juga bagi pemirsa untuk bisa menjadi hidup lebih baik dan tetap stay creative. Oke? Thank you Mas Nara. Bye. Bye. Thank you bos. Thank you Mas Nara.